Perkenalkan, nama saya Marcel Tirtakusuma, NIM 132110138. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendahuluan dari praktikum sistem microcontroller modul 3. Langsung kita mulai. Soal nomor 1 adalah jelaskan secara singkat mengenai komunikasi serial dengan protokol RS-232. Komunikasi serial adalah komunikasi yang pengiriman datanya per bit secara berurutan dan bergantian. Komunikasi ini mempunyai suatu kelebihan, yaitu hanya membutuhkan satu jalur dan kabel yang sedikit dibandingkan dengan komunikasi paralel. Pada prinsipnya, komunikasi serial merupakan komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit sehingga lebih lambat dibandingkan dengan komunikasi paralel. Atau dengan kata lain, komunikasi serial merupakan salah satu metode komunikasi data di mana hanya satu bit data yang dikirimkan melalui seuntai kabel dan pada suatu waktu tertentu. Ada dua macam jenis komunikasi serial, yaitu asinkronus serial dan sinkronus serial. Dan untuk protokol RS-232 merupakan jenis komunikasi serial asinkronus. Sistem transmisi sinyal RS-232 menggunakan level tegangan dengan respect to system common. Tipe ini bagus untuk komunikasi data secara satu-satu atau point-to-point communication. Kecepatan transfer data RS-232 cukup rendah. Kecepatan maksimalnya hanya 19.200 bit per detik. Singkatnya, RS-232 hanya untuk komunikasi secara lokal dan hanya untuk satu driver dan satu receiver. Gambar berikut menunjukkan diagram level tegangan dari RS-232. Dalam setiap proses transfer data serial, RS-232 memerlukan sebuah data terminal equipment atau DTE dan data communication equipment atau DCE pada masing-masing terminal. Pengiriman data dilakukan secara bit per bit. Kecepatan transfer data harus sama antara pengirim dan penerima. Jika tidak sama, akan terjadi overflow. Kecepatan transmisi transfer data sering disebut dengan baud rate. Panjang data bit yang sering digunakan diantaranya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8 bit. Demikianlah jawaban untuk TP modul 3 nomor 1. Berikutnya, nomor 2 adalah jelaskan konfigurasi pin pada konektor DB9 untuk keperluan komunikasi serial menggunakan RS-232. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi hubungan antara DB9 dan RS-232 yang dalam gambar ini adalah MAX232CP. Pada dasarnya, hanya 3 pin yang terpakai, yaitu pin TX untuk mengirim data informasi, pin RX untuk membaca data informasi, dan ground. Demikianlah konfigurasi pin konektor DB9 untuk protokol RS-232. Berikutnya adalah soal nomor 3, yaitu jelaskan tentang pengaturan register dan baud rate dalam menjalankan komunikasi serial USART. USART atau Universal Synchronous Asynchronous Receive Transmitter merupakan salah satu mode komunikasi yang dimiliki oleh microcontroller ATmega 8535. Untuk mengatur komunikasi USART dapat dilakukan melalui pengaturan register seperti berikut.
Register yang pertama adalah UDR atau USAT Data Register. UDR adalah register yang paling penting dalam komunikasi serial ini, sebab data yang dikirim keluar harus ditempatkan pada register ini terlebih dahulu. Sedangkan data yang diterima dari luar dapat dibaca pada register ini pula. Sehingga register UDR dapat digunakan sebagai buffer untuk menyimpan data baik yang akan dikirim maupun yang akan diterima. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa UDR terdiri dari dua buah register, yakni UDR saat kita menulis data dan UDR saat kita membaca data. Register berikutnya adalah USAT Control and Status Register A. Register ini merupakan register yang penting karena sebagian besar adalah berisi status dari proses transfer komunikasi serial itu sendiri. Berikut adalah penjelasan dari setiap bit yang terdapat pada register UCSRA. Bit yang pertama adalah bit 7 atau RxC. High jika ada data yang masih belum diambil atau dibaca di dalam buffer penerimanya. Dan berikut adalah penjelasan mengenai bit-bit selanjutnya. Bit-bit pada register ini kebanyakan berkaitan mengenai transmisi dan penerimaan data. Register berikutnya adalah USAT Control Status Register B. Dan berikut adalah penjelasan dari setiap bit yang terdapat pada register ini. Bit 7 sampai bit 5 berkaitan dengan interupsi yang terjadi pada proses transmisi data. Register berikutnya adalah USAT Control dan Status Register C. Dan berikut adalah penjelasan dari setiap bit yang terdapat pada register ini. Dan yang terakhir adalah USAT Baud Rate Register. Register ini digunakan untuk menentukan baud rate dari peralatan USAT yang kita gunakan. Baud rate antara AVR dan device target haruslah sama. Hal ini menjadi sangat penting agar tidak ada transfer data palsu yang isinya di luar kemauan kita. Register ini dibagi menjadi dua, yaitu UBRRH untuk high dan UBRRL untuk low. Dan berikut adalah penjelasan setiap bit yang terdapat pada register ini. Bit 15 merupakan register select, bit 14 sampai 12 merupakan reserve bits, dan bit 11 sampai 0 merupakan USAT Baud Rate Register.
Demikianlah jawaban dari TP Modul 3 Sistem Microcontroller. Sekian, terima kasih.